Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Selamat pagi, salam jumpa di Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Tuhan telah anugerahkan kehidupan baru, hari yang baru bagi kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami begitu rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu saat ini. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar sungguh-sungguh kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebagai nasapaan teduh bagi kita pada pagi hari ini, saya bacakan di dalam Yesaya pasal 5. Yesaya 5 saya baca ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkolnya dan membuang batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di tanah Palestina dan Israel umumnya orang menanam pokok anggur. Tetapi ada juga yang ditanam pokok anggur itu seperti nas renungan kita pada pagi hari ini, yang dinyatakan dalam Yesaya 5 ayat 2. Dicangkulnya tanahnya, dibuangnya batu-batunya, dan dia tanam pokok anggur pilihan yang terbaik. Dibangunnya menara penjaga dan menggali tempat memeras buah anggur. Dan dinantikannya lah kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Memang umumnya kalau
kita menanam sebuah pohon, kita sangat-sangat mengharapkan sekali buahnya yang banyak. Saya juga sudah punya pengalaman. Saya pernah menanam jeruk 150 batang sudah 5 tahun. 150 batang baru memasuki tahun ketiga. Yang 5 tahun pun tidak menurut yang kita harapkan buahnya, tidak seperti yang diharapkan. Dan yang mana yang tidak berbuah baik akan ditebang dan diganti lagi bibitnya yang baru. Demikian juga digambarkan melalui bacaan kita pada hari ini, di mana pemilik kebun anggur tadi menghasilkan buah anggurnya bukan seperti yang diharapkan buah anggur yang baik, tetapi menghasilkan buah anggur yang asam. Sudah pasti mengecewakan sekali pemilik kebun anggur itu, bukan? Inilah sebenarnya gambaran kehidupan umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, bangsa Yehuda sebagai umat Allah. Kehidupan mereka yang seharusnya membuahkan kesaksian bagaikan buah anggur yang manis, tetapi kehidupan ibadah mereka pun hanya sekedar rutinitas saja. Tidak bermakna bagi orang lain karena tidak sesuai apa yang mereka nyatakan dalam ibadah dengan apa yang mereka perbuat di dalam kehidupannya setiap hari. Dinantikan kehidupan mereka menyatakan keadilan, tapi nyatanya hanya adalah kelaliman. Dinantikan agar kehidupan mereka menyaksikan dan hidup di dalam kebenaran, tetapi hanya keonaran. Karena itu mereka mendapatkan teguran, celakalah engkau, yang disebut dan yang menyebut kejahatan itu juga baik, dan kamu menyebut dosa itu juga, kebohongan itu baik, tapi itu benar-benar tidak berkenan bagi Tuhan. Pemilik kebun anggur itu, saudara-saudaraku, adalah Tuhan Allah sendiri. Dia yang memiliki, dia yang menanam, dan dia mengharapkan buah yang manis. Tapi dia sangat kecewa karena buah anggur itu adalah asam. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana bila perumpamaan ini dikenakan kepada kita sebagai umat Tuhan di masa kini? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang diharapkan pemilik kebun anggur itu sendiri? Yang kedua, atau masih menghasilkan buah yang asam, belum menghasilkan buah yang manis? Belum bisa berguna kehidupan kita menyaksikan kerajaan Allah, menyaksikan akan keselamatan di dalam Tuhan kepada orang lain. Atau mungkin sikap yang ketiga, sama sekali belum berbuah. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya dengan menyatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat 1-8. Bapaknya pemilik kebun anggur itu
dan buahnya diharapkan keluar dari carang-carang pokok anggur itu sendiri. Itu yang diumpamakan oleh Yesus, kehidupannya dengan semua orang yang mengikut Dia, yang percaya kepadanya. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya yang mengeluarkan buah yang didambakan, dan pemiliknya adalah Bapa-Ku yang di sorga. Artinya saudara, Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Dialah satu-satunya kehidupan yang dapat diandalkan dan bisa hidup di dalam Yesus. Kita pasti akan beroleh kehidupan kekal. Jadi bila ranting-ranting pokok anggur itu tidak berbuah, apa yang terjadi? Akan ditebang dan dibuang, ada yang diinjak-injak dan dibakar karena tidak ada gunanya. Artinya saudaraku yang kekasih, ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, tetapi masih juga terkadang mencari pertolongan dari yang lain. Mereka ibarat carang yang dipotong lepas dari pokoknya dan tidak akan berbuah. Kita percaya sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, hanya kepada Yesus Kristus diberikan Allah Bapa nama satu-satunya sebagai Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapa adalah pengusaha kebun anggur itu sendiri. Dan Dia sungguh mengharapkan ranting-rantingnya berbuah yang lebat. Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, dengan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah yang banyak. Jadi itu syaratnya. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan Yesus itu tinggal di dalam kita. Berarti benar-benar kita telah dipersekutukan satu di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan Dia hidup di dalam kita. Maka kita akan dapat berbuah yang lebat. Demikianlah kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun banyak ujian dan cobaan, tetapi jika kita tetap setia di dalam iman, maka kita dapat menerima janji Tuhan itu, dan kita akan mendapatkan kemuliaan, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetaplah hidup di dalam Tuhan Yesus, dan undanglah Dia tetap hidup di dalam kita, maka kita dapat menjadi saksi kerajaan Allah yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu ya Bapa telah kami dengar. Begitu indah pokok anggur yang ditanam di tengah-tengah dunia ini. Umat Tuhan adalah pokok anggur yang telah ditanam dan telah dipelihara, dipupuki dengan firman Tuhan. Tetapi kehidupan umat Israel dan Yehuda tidak berbuah yang lebat, tidak memberikan buah kerajaan Allah yang disaksikan melalui kehidupan mereka, tetapi justru
Mereka mengatakan kebenaran, tetapi keonaran yang dia lakukan. Sungguh-sungguh Tuhan sebagai pemilik mengecewakannya. Demikian juga kami, sebagaimana Yesus telah katakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah carang-carangnya yang diharapkan untuk memberikan buah yang lebat. Kami bertanya kepada diri kami sendiri sebagai umat Tuhan, apakah kami sudah berbuahkan buah anggur yang lebat, yang manis, yang menarik bagi orang lain untuk mencicipinya? Ataukah kami juga masih ada yang memberikan buah yang asam, yang tidak menarik bagi orang lain? Atau masih ada yang sama sekali tidak berbuah? Dan sungguh-sungguh semua itu adalah mengecewakan Allah sebagai pemilik kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Baharui kehidupan kami agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi pokok anggur yang benar dan berbuah yang lebat untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan memberitakan kerajaan Allah melalui kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terkhusus kami berdoa untuk Runggun Gereja Bogor. Tuhan memberkati pendeta dan keluarganya, pertua diakan dengan keluarganya, emeritus dengan keluarganya di dalam setiap pelayanannya. Tuhan pakai mereka agar mereka pun dapat menyatakan buah pokok anggur kehidupan, kebenaran, dan keselamatan. Kami percaya jika Roh Tuhan memakai mereka, mereka semua dapat menjadi alat kesaksian kerajaan Allah, dan semakin banyak orang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Begitu juga persekutuan kategorial Zaitun, Mamre, Moria, Permata, Kaker. Tuhan berkati satu persatu dalam pelayanannya, agar mereka pun dapat mentelayankan firman Tuhan dan menguatkan persekutuan mereka di dalam ibadah, di dalam kasih, dan di dalam kesaksiannya. Begitu juga Bapa, kami berdoa untuk perpulungan Sukabumi. Tuhan juga berkati setiap pendeta, pertua diakan dengan keluarga mereka, agar mereka pun dapat melayankan firman Tuhan, agar mereka pun dapat menyaksikan akan kerajaan Allah, agar semakin banyak orang Tuhan panggil masuk di dalam kerajaan Allah. Bapa di surga, begitu juga seluruh jemaat di Runggun, Bogor, dan Sukabumi. Tuhan juga berkati mereka, keluarga lepas keluarga, agar mereka pun dapat menjadi kesaksian Tuhan kepada orang lain, dan mereka pun semakin dibangun, bertumbuh sebagai pokok anggur yang benar dan berbuah yang lebat pada waktunya. Kami serahkan semua kehidupan mereka. Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka, agar mereka pun senantiasa tetap dapat menjalani kehidupannya tanpa kekurangan di dalam berkat anugerah Tuhan. Inilah kami Bapa, dengarkan sembah sujud kami, karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.